Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah pagi yang cerah ini kita diberi kesempatan sehat, kecuali saya agak batuk ini ya, dan itu kesempatan kehidupan ya seperti itu. Mudah-mudahan kita sebagai hambanya yang pintar bersyukur, amin ya. Selanjutnya salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita perbanyak salawat kita baik di dalam sholat terutama maupun di luar sholat. Untuk selanjutnya tidak kalah pentingnya kita mengikuti tuntunan dan sunnahnya, dan mudah-mudahan pula kita yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini ada kemampuan untuk ke sana, amin. Jamaah sekalian, saya masih melanjutkan masalah syukur sebenarnya. Untuk yang kemarin itu kita bicara masalah wasiat ya, karena akan kehabisan 17-an, saya harus menyampaikan syukur dulu. Jadi wasiat kita pending, kita lanjutkan beberapa materi saya tentang masalah syukur. Sudah kita tahu bahwa syukur itu terima kasih ya, terima kasih kepada Allah, itu namanya bersyukur. Dan manakala kita melihat beberapa ayat dari Al-Quran, nikmat Allah itu tidak berbilang jumlahnya, sangatlah banyak. Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah akan berikan kepada kamu apa yang kalian minta, tapi sesuai dengan kehendak Allah ya. Allah akan memberi pada kalian apa yang kalian minta. Dan manakala kamu mau menghitung nikmat Allah, tidaklah akan mampu, saking banyaknya. Terusnya ayat, tapi sayang manusia itu banyak zalim dan ingkarnya kepada Tuhannya. Innal insana la zalumun kafar. Setiap manusia itu kebanyakan zalim dan ingkar pada Tuhannya. Ini kalau kita lihat surat Ibrahim 34. Mana kita melirik selanjutnya di juz 14 itu ada surat An-Nahl namanya, ayat 18 sama juga, wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sama di sini Allah yang jadi fokusnya, ada jadi top penjelasan itu. Innallaha laghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Ayat ini jika kamu mau menghitung nikmat Allah tidak akan mampu. Tetapi Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya sak pinter-pintere wong iku mbreseti si ono. Paham ya maksudnya ini? Jadi karena itu sering kita ingkar pada nikmat Allah itu, walaupun sudah mendidih, mendundung kayak apa ya Allah bereseti kecuali Rasul tidak bereseti. Nah, sekarang saya jelaskan dengan berdasar dua ayat ini, jelas kita tidak mampu kalau mau menghitungnya gitu. Jelas tidak mampu. Tetapi kalau kita kelompokkan baru mampu. Kita kelompokkan, ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini.
Kalau kita bicara syukur itu beberapa kali pertemuan gini kadang-kadang yang tidak selesai. Kenapa? Nikmat itu kita cari dan kita cari ternyata banyak tercecer dalam kehidupan kita. Agar lebih mudah kita kelompokkan. Kalau kita teliti ya dengan agak jamak sedikit lah, ada 3 kelompok nikmat itu. Ini baru kita mampu nanti. Pertama, nikmat hidup. Hidup itu nikmat. Nikmat hidup. Karena itu ada istilahnya seluku-seluku ada mungkin ya. Irama menyang ayo lepai mulut tak jadi tolong lebah mati orang bau. Itu berarti nikmat hidup itu. Karena itu kita sering mugi-mugi seurip. Bahkan kita sering didoakan agar berumur panjang itu, berumur panjang. Karena apa? Hidup itu nikmat. Tapi dulu wakai. Dan kita tidak mampu. Semakin kita buka dalam Al-Quran dan Sunnah semakin juga tidak mampu. Karena apa? Saking banyaknya nikmat itu. Jamaah umur harus kita bagi. Sejak Nabi Adam sampai nanti umat akhir zaman, umur itu hanya terbagi 3 tahun saja. Nabi Musa ke atas, itu di atas 500. Nabi Musa ke sana, itu 500 ke atas. Bisa kita simak surat Al-Ankabut 14 itu. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha mi'al fasanatin ila khamsina. Kata Allah, aku pernah ngutus Nuh. Dia bercampur umatnya 1000 tahun kurang 50. Al-Quran surat apa tadi? Al-Ankabut 14. Aku kata Allah pernah ngutus Nuh. Dia bercampur umatnya 1000 tahun kurang 50. Masya Allah, Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Kalau dalam hadis tingginya Nabi Nuh itu istri Nabi Rohan. Saat itu 70 cm, ping 20 ya mungkin 14 meter kan. Akawangi apa? Mau mungkin urusannya 14 meter, 13 meter, bahkan ada yang 17. Bisa ya? Orang dulu ya di masa Nabi Nuh, Nabi Adam dan sebagainya. Tapi kalau panjenengan ke Jeddah melihat kuburannya Ibu Hawa hanya pendek, kira 5 meter per 6 meter itu dipendek, itu seprokan Israel penguburannya. Jamaah sekalian, saudaraku rahimakumullah, jadi pertama adalah umur. Jamaah fase kedua yaitu Nabi Musa sampai Isa. Umurnya di atas 100, di bawah 500. Ini fase yang kedua. Coba Nabi Ibrahim saja sekitar 286. Nabi Ibrahim 286. Sebagaimana pintu Ka'bah itu kan 280 kilo. Ya talang emasnya itu 6 kilo beri 286 kilo. Ya itu contoh saja. Atau bisa diambil surat yang terpanjang dalam Al-Quran 286, yaitu surat Al-Baqarah. Yang ketiga, kita Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, ya pendek kita itu. Di samping tinggi kita tidak sampai 2 meter, 2 meter kalangnya 2 meter setengah. Ya boleh-boleh Allah berkehendak seperti itu dan bisa-bisa. Tapi kita itu umurnya hanya 60 sampai 70 menurut sabda beliau. Walikulli ummatin fasad, fa fasadu ummati ma baina sitin ila sab'in. Setiap sesuatu ada batasnya. Batas kematian umatku adalah sekitar 60-70. Jadi kita yang ngadirin tak lirik lagi sing swida ya. Tapi gak usah deg-deg ya. Biasa saja. Kalau guys
kadung urip ya kudu wani mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mati. Bahkan panjenengan lihat surat An-Nisa itu agak modern itu. Aina ma takunu yudrikumul mautu. Dimanapun kamu berada, dikejar oleh kematian itu. Jadi yang mengejar kita itu mati. Kapan sing disiksa apa kene yang datang. Aina ma takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujin musyayadah. Dan ayatnya seperti itu banyak sekali dengan versi keindahan Al-Quran masing-masing. Kita akan bicara masalah umur, bukan masalah kematiannya. Ya, itulah jamaah sekalian. Jadi kita bersyukur karena apa? Bukan panjangnya atau pendeknya umur itu. Di saat kita umur 10 sampai mendekati ajal, kita dalam posisi baik-baik, itu sudah lumayan kehidupan kita. Umur saya ibadahnya kuat, umur 63 otomatis Rasulullah sudah berangkat, sudah sangat lumayan. Sudah yang pertama adalah umur, yang kedua merdeka. Ini karena 17-an merdeka. Kita sekarang hidup merdeka. Yang diberi merdeka hanya makhluk yang bernama manusia. Kalau hidup bukan saja macam-macam, ya diberi hidup. Manusia diberi hidup, binatang diberi hidup tadi ya, masih hidup. Lalu tumbuhan pun diberi hidup. Nah, sekarang yang atasnya lagi adalah merdeka. Yang diberi hak merdeka adalah manusia. Selain manusia tidak ada hak untuk merdeka. Nah, coba jangan kamu lihat orang yang senang ya mau melihara binatang. Nah, kalau dia punya ayam, kurungannya disiapi. Begitu selanjutnya. Kalau punya kambing atau sapi, jadi kelui bareng. Biar apa? Biar dia gak kalah dengan tidak bisa bebas itu. Kalau dia punya macan, masa dikelui, dicakar wonge, entah, maka dibuatkan kerangkeng begitu. Inilah dominannya akal manusia. Sambutnya. Jadi beri hak merdeka adalah kita manusia. Coba cara mengisi kemerdekaan, ya macam-macam kita melihat versi yang mana. Kalau menurut Gombloh ya merahnya darahku barangkali ya, putihnya tulangku. Menurut Gombloh itu. Kalau menurut kita, karena kita seorang Muslim, agar negara kita itu tetap dalam keadaan jaya, ya, sampai nanti ilayah yaumil kiamat. Ambil saja 2 surat cukup. Pertama surat Al-Hajj 41. Surat Al-Hajj 41. Alladzina imakannahu fil ardi aqamus shalah. Saya bukakan biar mantap. Surat Al-Hajj 41. Alladzina imakannahu fil ardi aqamus sholata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Orang-orang yang aku letakkan di bumi mana? Ya di bumi Mojokerto. Kalau panjenengan saya Jombang, ya pada Indonesia ini lah. Dan orang-orang yang aku letakkan di Indonesia, di bumi Indonesia, agar negaranya tetap jaya dan lumayan penuh berkah dari Allah. Aqamus shalah, harus menegakkan sholat. Wa atau zakah, mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang yang tugas dakwah ini dengan organisasi biarlah terlalu berat. Harus ada organisasi dikecilkan ya, organisasi ketakmiran masjid itu harus ada yang ngopeni itu. Dan tidak boleh iri-irian. Lalu organisasi lebih atasnya lagi kita sudah mengetahui. Contohnya Muhammad Syekh itu semakin berat itu, apalagi dakwah sekarang ini. Kalau sekedar pidato kadang ya cukup berat. Kalau tidak pidato, wong yang ngatur. Jadi repot juga ya. Jadi itulah amaru bil ma'ruf
wa nahu 'anil munkar. Mereka sama-sama amar ma'ruf nahi anil munkar. Sebab apa? Dengan 3 poin tadi saya ulang. Aqamus sholat, tegak sholatnya, wa atau zakat, mengeluarkan zakat bagi yang kaya. Kalau sudah pokok zakat ini ya dulure zakat itu apa? Infak, lalu sedekah, ya, dan macam-macam banyak sekali ya. Itulah walillahi akibatul umur, dan milik Allah segala urusan. Terus kita akan rame-rame begini, ya apa boleh kita mengadakan 17-an pakai garaj jalan, ya boleh saja, boleh. Tapi bagi kita yang ingin mendapat pahala kiri kanan, ya hidup di negara yang merdeka seperti ini, biar murka Allah tidak datang dan tidak timbul, ya kita wa aqamus sholat wa atu zakat wa atau zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Lalu yang kedua surat At-Taubah 11. Itu agak nyengit aslinya. Bisa dilihat surat At-Taubah 11. Wa in tabu fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakat wa ikhwanukum fid din. Jika mereka sudah sama-sama tobat, sadar bahwa merdeka itu nikmat Allah. Kalau mereka mau kumus sholat, menegakkan sholat, wa atau zakat, mengeluarkan zakat, itu kata Allah, wa ikhwanukum fiddin, itu baru saudaramu seagama. Coba. Jadi saudara seagama itu kalau sudah sholat, zakat, ya, sudah tobat sama-sama berkumpul seperti ini, itu sudah seagama. Karena itu kita harus paham, la tahqiruhu wa la yadlimuhu. Jangan menghina, jangan mendolimi, saling ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sementara jamaah sekalian, kalau suatu saat orang itu sudah banyak yang tidak sholat, meninggalkan sholat, tidak mau zakat, melekilah kabeh, maka mudah sekali datang murka Allah itu. Di dunia ini kalau sudah Allah murka, tidak ada yang bisa ngopeni, ya kami-kami. Anggar sholat, tapi ngurus kadang bismillah. Coba kalau kita lihat, kalau banyak orang tidak sholat, apalagi tidak zakat, suatu saat Allah murka. Allah akan marah. Kalau marah itu 4 macam dalam Al-Quran. Ini secara umum, bukan secara pribadi. Secara umum, secara berbangsa bernegara. Kalau umatnya ini semakin ceroboh dari Islam, ya, karena tugas kita bersama sebisa-bisa berdakwah dengan tetangga, dengan kawan, bahkan kita di kendaraan pun bisa berdakwah. Ya, mohon maaf Pak, saya tak sholat dulu, tidak apa-apa itu. Kita sholat sunnah di kendaraan pun itu, minta maaf sebelahnya. Mohon maaf, tayamu di depannya ini. Setelah itu kita sholat sunnah. Usahakan takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Untuk selanjutnya terserah kita. Rasulullah itu kalau perjalanan selalu sholat. Pernah di unta, naik unta bersama Aisyah. Aisyah mau pamitan, tidak bisa beliau sholat. Itu kan unta itu kan melakukan macam-macam itu kan. Nah, maka sholat beliau di unta. Itu ketika melihat Rasulullah sedang sholat, dia mau melorot itu karena kalungnya jatuh. Jauh sekalian itu, akhirnya timbul fitnah juga. Nah, timbulnya fitnah karena Aisyah turun dari unta tanpa pamitan Rasulullah. Rasul sholat masa dipamiti. Iya, masa mengajar kayak ini, anda salah. Coba saya informasikan, kalau Allah berikan siksa di dunia karena orang lupa sholat, lupa zakat, kerukunan tidak ada, saling fitnah, dan timbul bencana. Saya bacakan
dalam surat Al-Ankabut 40 ya. Jadi aneka ragam azab dunia ini pada umumnya umat manusia. Fakullan akhadna bidzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man khasafna bil ardi wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Di akhir ayat itu sesungguhnya Allah tidak mendolimi mereka, tetapi mereka yang mendolimi diri mereka sendiri. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Coba kita di alam roh dulu, ya di alam rahim lah, tidak terlalu jauh nanti. Ketika kita berada di alam rahim ibu kita kan sudah diberi roh, panjang umurnya berapa, rezekinya, hobinya, untung ruginya dan begitu. Setelah itu kita akan ditanya, ya kita ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Ini di alam rahim, masya Allah. Roh yang ditanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Ya kami menyaksikan ya Allah bahwa kami nanti kalau hidup di dunia sanggup inna sholati wa nusuki, sanggup dewi. Lalu digambar, tadi saya baca dalam surat Ali Imran tadi, karena sahabat itu tidak saya berlanjutkan, tidak berani saya, hanya 2 ayat tadi ya. Jadi maaf 3 ayat tadi ya. Yang pertama 2 ayat, yang ketiga 1 ayat saja. Urut itu ya, tadi surat Ali Imran. Di sana kan ada wallahu yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah telah menggambar kalian di saat kalian berada di perut ibumu itu. Jadi kita digambarkan tidak ada yang sama. Coba sama ngelirik lah kan, sama foto lah kabodo. Itu digambar Allah dalam rahim itu. Mulane nek ganteng ya sombong-sombong, nek gak sepiro ganteng ya. Ya apa ya, terima panen ini iki. Yang cantik-cantik ya juga begitu. Jangan bengesan kata jutaan kayak bintang film itu sinetron. Udah ya petang juta 1 bulan. Nah, kita kenceng ngurusin itu. Nah, dunianya memang berbeda. Sama sekalian itulah setelah Allah berjanji pada kita di saat di alam rahim, kita pun menjawab qalu bala syahidna. Nah, ternyata setelah lahir ngoe-ngoe lupa itu. Banyak yang lupa sholat, lupa zakat, tidak ada kerukunan di dalam umat manusia, gelut, kayak fitnah-fitnah, perkara ya duit macam-macam. Nah, maka disitulah Allah akan mengirim 4 bencana dalam Al-Quran ini. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sebagian mereka akan aku kirim hujan batu. Al-Ankabut 40 bisa dilihat. Sebagian aku kirim hujan batu. Hasiba itu hujan batu. Tapi kalau di negara kita itu biasa hujan batu ada gunung meletus. Gunung meletus dulu baru ada hujan batu. Kalau di negara lain, saya pernah baca dalam satu negara tidak punya gunung kalau ada hujan batu. Bukan batu es loh ya, batu yang ireng ini. Jadi siksa dunia itu secara umum pertama adalah hasibah, hujan batu. Yang kedua wa minhum man akhadatus sayhah, suara keras. Suara yang keras melebihi yang keras. Allah yang mengirimkan, bukan bom. Kalau bom memang harus banter faktornya itu. Pelane wong sing senengane merconan itu dengan kudu wong ya banter dore itu. Tapi sebenarnya orang yang suka merconan itu akarnya belum sempurna. Nah kok bisa ya? Nek tuku mercon banter makasih. Karena ini mah ditutupi kupingnya, berarti tidak nama lumayan. Sama. Kalau bukan nyinggung, cuma nyindir sing senengane mercon. Insya Allah data yang mercon batin. Yang kedua, salah wa minhum man akhadatus sayhah, suara yang keras.
pernah terjadi 2 kapal induk di lautan Teduh. Waktu itu saya baca sudah lama. Itu dari Australia dan dari Amerika mau menumpuk kapal induk yang besar-besar itu, mau pesta pora di tengah lautan. Bagaimana kehidupan indahnya waktu itu. Belum sampai mengadakan langsung Allah mengirimkan suara keras, langsung terbakarlah 2 kapal induk. Hasil mati itu yang kedua. Yang ketiga, wa minhum man khasafna bil ardh. Sebagian mereka ada yang aku benamkan di dalam bumi. Sebagian mereka wa minhum, kalau dengan paham bahasa Arab, wa minhum dan sebagian mereka, man ada orang, khasafna aku benamkan, ya, fil ardi di dalam bumi, jadi dibenamkan. Itu anak-anak sekolah namanya likuifaksi. Kalau saya membaca buku-buku anak-anak yang tentang masalah tertancapnya bumi, jadi manusia itu seperti itu. Contohnya saja 1 korun. Korun itu kan dalam surat Qasas itu ada ya. Memang aslinya orang tidak punya ya, korun biasa-biasa. Setelah kaya, sombongnya ada. Nek menggerit jempolnya delenya. Nah, mau gerit delenya itu berarti agak sombong. Duya kayak gitu. Tapi belum tentu loh ya. Dia dekat yang kayak bunga, ya macam-macam loh. Jadi itu yang ketiga. Di dalam Al-Quran surah Qasas itu, dia dan seluruh hartanya diangkat lalu dibalik dibenamkan di dalam bumi. Sudah ya? Nah, itu. Contoh yang selanjutnya itu Amerika ya. Amerika itu ada gedung WTC namanya. WTC ya, WTC, gedung pencakar langit. Itu kan dulunya megah sekali, sampai disebut gedung pencakar langit. Dan itu termasuk 7 keajaiban dunia. Anak-anak yang sekolah tahun 60-an itu ada seperti saya. Jadi 7 keajaiban dunia. Tapi Ka'bah gak masuk. Memang sini Ka'bah nomor 1 ya. Nah, tapi enggak. Ini Candi Borobudur yang bukan candi sebenarnya itu, tapi ya karena sing nulis pemulung ini sudah terserah keajaiban dunia, termasuk WTC tadi, gedung pencakar langit. Tapi kan oleh Allah dibenamkan di depan gedung pencakar langit itu kan jalannya Juruf Street 11 itu. Jadi gedung pencakar langit itu jalannya Jurufar Street 11. Jalan Jurufar Street 11. Tapi kalau jangan lihat di dalam surat At-Taubah 109 itu ada ala jurufin hari, ala jurufin hari itu di tepi jurang runtuh. Jadi itulah namanya saja seperti itu. Apa itu tepaan wallahu alam. Tapi di dalam Al-Quran ala jurufin harin, di tepi jurang runtuh. Nah, padahal gedung itu Jurufar Street itu 11 itu. Nah, sehingga gedung itu terbenamkan 11 September berapa itu? Tahun berapa itu? 2001. Itu kan karena kalau kita lihat ya, apa lepai kado, ilmu kado, apa kado itu kalau kamarnya saja 2001 tingkatnya 109, surat At-Taubah itu tingkatnya 109, padahal ayat At-Taubah itu 109. Nah, terjadinya 11 September itu kan 11 kan nomor urut suratnya juz 9 ya. Apa persis wallahu alam, apa ilmu kado mungkin ya, karena kita tidak berdasar September, Januari, Februari, berdasar pembayaran lah. Kita berdasar ini Safar,
Rabiul Awal ini Safar ini dari nanti sore itu namanya keempat bulan terakhir dari bulan Safar. Ini bagi orang yang agamanya berbau Hindu atau berbau agama lain. Nanti ada acara Rebo Wekasan, tolong jangan diikuti. Nek ana wong niku ya semenengai. Nek sampeyan kepengin berserundule ya menengai mangga peteri menengai boleh. Tapi jangan dipercaya karena itu ajaran agama lain. Karena Rebo Wekasan, kono diwekas barang sing mekase sapa ya. Rebo Wekasan itu adalah Selasa terakhir, Selasa keempat nanti. Maka bagi mereka harus selamatan bubur sengkolo, membaca Yasin 3 kali, mari maghrib biasanya. Yang diminta umurnya panjang, rezekinya lancar, husnul khotimah. Nek maca Yasin ini sing oleh, tapi tujuannya itu loh, kok nek umur panjang padahal wis lahir biyen wis tetepno itu. Nah, itulah yang diminta oleh mereka. Sudah jelas bahwa itu perigolos, nyerempet bahaya yang bukan Islam. Jamaah sekalian, itulah yang terpenting bagi kita bersama, bahwa adalah siksa Allah yang ketiga, likuifaksi. Yang keempat, yang terakhir ini adalah wa minhum man aghraqna. Sebagai mereka aku benamkan di dalam laut. Itu namanya tsunami. Jadi saya dulu sudah ada itu. Jadi kalau mereka daerah-daerah yang anti agama seperti Jepang yang nganggur-nganggur tsunami, nganggur-nganggur gempa bumi, nganggur-nganggur likuifaksi begitu. Nah, bagaimana agar negara kita terkenal dengan istilah kayak asal ini Sabah ya, terus hancur sampai sekarang ini dalam Al-Quran surat Sabah itu ya karena mereka banyak yang dolim pada diri mereka. Akan negara kita pun termasuk badatun thayyibatun walaupun wabur, yang mudah-mudahan kita sama-sama empat tadi yang di dalam surat Al-Hajj 41 tadi, mereka menegakkan sholat, ya, mereka mengeluarkan zakat, amar ma'ruf nahi anil munkar. Empat ini kalau kita jalankan, ya, termasuk ini kan amar ma'ruf nahi anil munkar, pengajian-pengajian di mana-mana. Nah, maka insya Allah kita termasuk bukan penonton. Insya Allah jadilah pemain yang ikhlas. Dan nanti kita apa yang kita laksanakan dengan tertib dan baik ini, dimanapun kita posisi, ya, maka itulah kebaikan yang akan kita ambil setelah kita pulang ke kampung akhirat. Hanya kuncinya jangan sok iri, ini penyakit kita. Enak dulu, bolak-balik enak dulu, gak enak gini. Nah itulah harus dipegang teguh surat Al-Baqarah 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tapi mereka ternyata iman, hanya mengisinya tadi tegak sholat, mengeluarkan zakat, amar ma'ruf nahi anil munkar. Yang paling atas nikmat hidayah. Dan ini tidak kita bicarakan ini ya kapan-kapan saja. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta lana dzunubana وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ومن علينا في سكرة الموت والنجاة من النار ولا فإن الحساب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
وأغننا بفضل من سواك اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وأموالنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.